Di sebuah panti asuhan yang sederhana, berdiri di pinggiran kota kecil, Hana dan Arga tumbuh bersama. Panti itu tidak besar, namun bagi anak-anak yang tinggal di sana, tempat itu adalah satu-satunya rumah yang mereka kenal. Hana, dengan rambutnya yang selalu dikuncir dua, adalah gadis kecil penuh semangat. Dia terkenal sebagai pembawa keceriaan di antara anak-anak lain. Setiap pagi, tawa Hana menggema di ruang makan, membuat suasana panti menjadi lebih hangat meskipun fasilitasnya serba kekurangan. Arga adalah kebalikannya. Bocah laki-laki pendiam itu sering terlihat duduk di sudut taman kecil di belakang panti, memandangi langit seakan mencari jawaban atas sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Kehilangan orang tua sejak bayi membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang sulit percaya pada orang lain. Namun, di antara semua anak, Hana adalah satu-satunya yang mampu menembus dinding pertahanan Arga. Dengan senyum lembutnya, Hana selalu menghampiri Arga, membawanya roti kecil atau mengajaknya bermain meski Arga seringkali menolak. Hari demi hari, pertemanan mereka semakin erat. Hana merasa Arga seperti kakak laki-laki yang diam-diam melindunginya. Ketika ada anak lain yang mengejek tubuh kecil Hana yang kurus, Arga akan berdiri di depan mereka, dengan tatapan tajam yang langsung membuat anak-anak itu mundur. "Jangan ganggu Hana," katanya pendek, namun cukup tegas untuk membuat anak-anak lain takut. Bagi Hana, keberadaan Arga adalah perlindungan yang membuatnya merasa aman di dunia yang kadang terasa keras. Malam-malam di panti asuhan seringkali menjadi waktu terindah bagi keduanya. Setelah makan malam sederhana, anak-anak biasanya berkumpul di ruang tengah untuk mendengarkan dongeng dari pengasuh. Namun, Hana dan Arga lebih suka menyelinap ke taman belakang. Di bawah cahaya remang bulan, mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Hana sering berkata bahwa ia ingin menjadi seorang dokter agar bisa membantu orang lain. Sementara itu, Arga hanya diam, mendengarkan dengan saksama, meskipun di dalam hatinya ia tidak pernah yakin akan masa depannya sendiri. Suatu hari, Arga membuat pesawat kertas kecil untuk Hana. Pesawat itu sederhana, terbuat dari kertas bekas buku pelajaran, namun Hana menerimanya seolah itu adalah hadiah paling berharga di dunia. "Aku akan menyimpannya selamanya," katanya sambil tersenyum cerah. Melihat wajah bahagia Hana, hati Arga yang dingin perlahan menjadi hangat. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa persahabatan mereka adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan di panti asuhan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, panti asuhan menerima kunjungan sepasang suami istri kaya. Mereka datang untuk mengadopsi seorang anak laki-laki, dan pilihan mereka jatuh pada Arga. Meskipun ia tahu kesempatan itu adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik, Arga merasa hatinya berat meninggalkan panti. Lebih dari itu, ia tidak ingin berpisah dari Hana. Hari keberangkatan Arga tiba. Hana, yang mendengar kabar itu dari pengasuh, berlari ke kamarnya sambil menangis. Ia merasa kehilangan sahabat terbaiknya. Arga, yang juga merasakan hal yang sama, mencoba menghiburnya. "Aku akan kembali untuk mencarimu," katanya sambil menggenggam tangan Hana erat. Mata Hana yang basah oleh air mata menatap Arga dengan penuh harap, meskipun hatinya diliputi ketakutan bahwa janji itu mungkin hanya sebuah harapan kosong. Ketika mobil yang membawa Arga pergi meninggalkan panti, Hana berdiri di gerbang, melambai dengan tangan kecilnya. Pesawat kertas pemberian Arga ia genggam erat, seolah itu adalah satu-satunya penghubung yang tersisa antara mereka. Arga, dari balik kaca mobil, terus menoleh ke belakang hingga sosok Hana perlahan menghilang dari pandangan. Setelah kepergian Arga, Hana merasa dunianya tidak lagi sama. Ia menjadi lebih pendiam, meskipun masih berusaha tersenyum di depan teman-temannya. Namun, setiap malam, ia sering duduk di dekat jendela kamarnya, memandangi pesawat kertas itu dengan harapan bahwa suatu hari Arga benar-benar akan kembali. Di sisi lain, Arga yang kini tinggal di lingkungan baru juga tidak bisa melupakan Hana. Dunia barunya yang penuh kemewahan tidak pernah bisa menggantikan kenangan bersama Hana di panti asuhan. Meskipun mereka telah terpisah oleh jarak dan waktu, janji yang mereka buat malam itu tetap hidup di hati mereka berdua. Hidup Arga berubah drastis setelah meninggalkan panti asuhan. Ia kini tinggal di sebuah rumah besar dengan pilar-pilar megah, kolam renang yang berkilauan, dan kamar yang lebih luas daripada ruang bersama di panti. Keluarga barunya, pasangan kaya raya yang belum memiliki anak kandung,
memberinya segalanya, pakaian mahal, sekolah terbaik, dan makanan enak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di tengah semua kemewahan itu, hatinya tetap terasa kosong. Setiap malam, Arga duduk di balkon kamar barunya yang menghadap taman. Angin malam menyentuh wajahnya, tetapi pikirannya jauh melayang ke panti asuhan, ke Hana. Ia teringat saat-saat mereka duduk di taman belakang, membicarakan mimpi-mimpi sederhana yang kini terasa begitu jauh. Pesawat kertas yang pernah ia buat untuk Hana kini tak lagi di tangannya, tetapi di hatinya, janji untuk mencarinya suatu hari tetap terpatri kuat. Sementara itu, Hana menghadapi kehidupan yang penuh tantangan bersama keluarga barunya. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai retak, di pinggir jalan yang berdebu. Orang tua angkatnya adalah pasangan sederhana yang bekerja keras sebagai pedagang kaki lima. Hana membantu sebisanya, mencuci piring, menyiapkan dagangan, dan bahkan menjajakan makanan di pasar. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, keluarga barunya adalah orang-orang baik yang berusaha memberinya cinta, meskipun terbatas oleh keadaan. Namun, malam-malam Hana tidak pernah sama lagi. Setelah semua pekerjaan selesai, ia sering duduk di sudut kecil kamarnya, memandangi pesawat kertas yang perlahan memudar warnanya. Benda kecil itu menjadi satu-satunya pengingat akan masa lalu yang penuh kebahagiaan. Di dalam hati, Hana terus berharap Arga akan menepati janjinya, meskipun sebagian dari dirinya tahu bahwa harapan itu mungkin terlalu tinggi. Waktu terus berlalu, dan jarak di antara mereka semakin nyata. Arga tumbuh menjadi remaja tampan yang mulai dikenal di lingkungan sekolah elitnya. Anak-anak lain mengaguminya karena kepintaran dan penampilannya yang memukau, tetapi Arga tidak pernah merasa cocok dengan mereka. Ia menolak semua perhatian itu, karena di hatinya, hanya ada satu nama, Hana. Di sisi lain, Hana terus berjuang dengan kehidupannya. Sekolahnya sering terganggu oleh kewajiban membantu orang tua angkatnya mencari nafkah. Meski begitu, ia tetap berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, berpegang pada mimpi masa kecilnya untuk menjadi seorang dokter. Namun, realitas seringkali kejam. Uang untuk sekolah semakin sulit didapat, dan Hana harus merelakan banyak hal, termasuk waktu untuk dirinya sendiri. Suatu hari, di sebuah pesta keluarga besar yang diadakan oleh orang tua angkatnya, Arga mendengar seseorang berbicara tentang panti asuhan tempatnya dulu tinggal. Nama itu memantik kenangan yang begitu kuat, membuatnya merasa harus mengambil langkah nyata untuk memenuhi janjinya. Setelah pesta itu selesai, ia memberanikan diri berbicara kepada ayah angkatnya, meminta izin untuk mencari jejak masa lalunya. Di lain tempat, Hana mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya yang kurus semakin melemah, tetapi ia tetap berjuang. Ketika ia jatuh sakit untuk pertama kalinya, keluarganya hanya mampu membawanya ke klinik kecil yang peralatannya terbatas. Dokter di sana menyarankan pengobatan lebih lanjut, tetapi biayanya terlalu besar untuk mereka. Hana menunduk, menerima kenyataan itu dengan pasrah, meskipun di dalam hatinya, ia merasa mimpinya menjadi dokter semakin jauh. Dunia keduanya begitu berbeda, seolah tidak ada lagi garis yang bisa menyatukan mereka. Namun, janji yang pernah mereka buat di bawah langit malam panti asuhan tetap menjadi benang tipis yang terus menghubungkan hati mereka. Arga mulai merancang rencananya untuk kembali ke tempat di mana segalanya dimulai, sementara Hana hanya bisa menggantungkan harapan kecilnya pada kenangan masa lalu yang perlahan memudar. Dalam sunyi malam yang berbeda, mereka berdua menatap langit, dengan hati yang sama-sama memikirkan satu hal, apakah takdir akan membawa mereka bertemu. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan terus menggiring Arga dan Hana ke arah yang semakin berlawanan. Namun, di balik rutinitas masing-masing, perasaan yang tertanam sejak kecil tetap tumbuh diam-diam. Bagi Arga, janji yang ia buat kepada Hana bukan sekadar kata-kata, melainkan sumpah yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Arga kini duduk di posisi strategis dalam perusahaan keluarga. Semua orang memandangnya dengan hormat, bahkan kagum pada ketegasan dan kecerdasannya dalam membuat keputusan besar. Namun, di balik kesuksesannya, ada kehampaan yang terus menghantui. Setiap kali ia berdiri di hadapan jendela ruang kerjanya yang tinggi, menatap kota yang gemerlap, pikirannya selalu kembali pada Hana. Wajah Hana, senyumnya, dan suaranya yang lembut saat berjanji tidak akan melupakan Arga terus menghiasi malam-malamnya. Di sisi lain,
Hana hidup dalam bayang-bayang perjuangan. Tubuhnya semakin lemah, dan sakit yang ia derita kian memburuk. Namun, ia tidak pernah menyerah. Hana terus membantu keluarga angkatnya di warung kecil mereka, bahkan ketika rasa lelah membuat langkahnya berat. Setiap malam, ia duduk di dekat jendela kecil di kamarnya, memandangi pesawat kertas yang kini mulai robek di beberapa sudutnya. Bagi Hana, benda itu bukan sekadar kenangan, melainkan harapan kecil yang ia genggam erat di tengah kerasnya hidup. Di suatu malam yang sunyi, Arga memutuskan untuk bertindak. Ia telah lama menyimpan kerinduan itu dan tidak ingin lagi membiarkannya berlalu. Ia menghubungi seorang detektif pribadi untuk membantu menemukan Hana. Meski informasi yang ia miliki terbatas, Arga tidak menyerah. Ia mengirimkan segala petunjuk yang ia ingat, nama panti asuhan, deskripsi tentang Hana, bahkan gambaran kecil tentang kehidupannya dulu. Pencarian itu memakan waktu lebih lama dari yang Arga bayangkan. Detektif itu kembali dengan kabar bahwa Hana sudah lama meninggalkan panti asuhan dan tidak ada catatan jelas tentang keberadaannya sekarang. Namun, Arga tidak menyerah. Cari terus, katanya tegas, suaranya bergetar dengan campuran kerinduan dan kegelisahan. Baginya, menemukan Hana adalah satu-satunya cara untuk mengisi kehampaan yang selama ini menghantuinya. Sementara itu, Hana menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Suatu malam, tubuhnya runtuh karena kelelahan. Ia dilarikan ke klinik kecil oleh tetangganya, dan di sana ia mendengar vonis yang membuat hatinya menciut. Penyakit yang selama ini ia abaikan ternyata jauh lebih serius dari yang ia kira. Dokter menyarankan pengobatan intensif di rumah sakit besar, namun biayanya sangat besar, jauh di luar jangkauan keluarganya. Malam itu, Hana duduk sendiri di sudut kamarnya yang sempit. Ia menatap pesawat kertas di tangannya, air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa keputusasaan mulai merayap ke dalam hatinya. Mungkin Arga sudah melupakan aku, bisiknya pelan, meskipun di dalam hatinya, ia masih ingin percaya bahwa janji masa kecil mereka akan tetap hidup. Namun, di tempat lain, semangat Arga justru semakin membara. Setelah berminggu-minggu pencarian, akhirnya ia mendapatkan petunjuk penting. Detektif itu berhasil menemukan alamat terakhir Hana, sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang nyaris luput dari perhatian. Arga tidak membuang waktu. Ia segera menyusun rencana untuk pergi ke sana, meskipun tidak tahu bagaimana Hana akan bereaksi melihatnya lagi setelah sekian lama. Malam sebelum keberangkatannya, Arga duduk di balkon rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Ia memegang sebuah pesawat kertas baru yang ia buat sendiri, replika dari pesawat yang pernah ia berikan kepada Hana. "Aku akan menemukannya," katanya pelan, suaranya dipenuhi keyakinan. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi apapun demi menepati janji yang ia buat di masa lalu. Di waktu yang sama, Hana memandangi langit dari jendela kecilnya. Meski tubuhnya lemah, ia masih menyimpan harapan, betapapun kecilnya. Dalam kesunyian malam itu, dua hati yang terpisah oleh jarak dan waktu memikirkan hal yang sama, cinta yang tak pernah padam, meskipun dunia seolah mencoba memisahkan mereka. Langkah-langkah Arga terasa berat ketika ia tiba di kota kecil yang disebut sebagai alamat terakhir Hana. Jalan-jalan yang ia lewati penuh debu, kontras dengan jalan beraspal mulus yang biasa ia tempuh di kota besar. Namun, setiap tikungan, setiap rumah reyot yang ia lihat, hanya membuatnya semakin yakin bahwa pencarian ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Ia menggenggam pesawat kertas di tangannya erat-erat, seolah itu adalah kompas yang membimbingnya menuju Hana. Rumah yang dituju tampak sederhana, hampir menyatu dengan lingkungan sekitar yang serba sederhana. Pintu kayu yang warnanya mulai pudar berdiri di depan Arga. Ia mengulurkan tangan, mengetuk pelan. Ketika suara langkah kaki mendekat dari dalam, jantungnya berdegup kencang. Namun, yang muncul bukanlah sosok Hana, melainkan seorang wanita tua dengan raut lelah di wajahnya. Wanita itu memperhatikan Arga dengan tatapan heran. "Mencari siapa, nak?" tanyanya dengan suara lembut namun penuh kelelahan. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "Saya mencari Hana. Apakah dia tinggal di sini?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Hana pernah tinggal di sini. Dia adalah anak yang sangat baik, tetapi beberapa waktu lalu dia pergi. Keadaan memaksanya untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Kami sudah tidak mendengar kabarnya."
Berita itu menghantam Arga seperti gelombang besar. Ia terdiam, membiarkan informasi itu meresap. Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Tanyanya dengan suara pelan, hampir memohon. Wanita itu menggeleng, matanya penuh penyesalan. Dia hanya mengatakan ingin membantu keluarga ini dengan mencari penghasilan lebih baik. Namun, sejak itu, dia tidak pernah kembali. Arga meninggalkan rumah itu dengan perasaan hampa. Langkahnya terasa tak tentu arah, seperti sedang berjalan dalam kabut tebal yang menutupi segalanya. Hana, yang selama ini menjadi tujuannya, kini tampak semakin jauh dari jangkauannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Janjinya tidak bisa diingkari. Sementara itu, Hana berada di tempat yang jauh dari rumah kecil yang ia tinggalkan. Ia bekerja sebagai penolong pribadi seorang pria tua yang tinggal sendiri. Pria itu, meskipun terlihat dingin pada awalnya, lama-kelamaan mulai menyukai kehadiran Hana. Senyum Hana yang tulus dan kesediaannya membantu tanpa pamrih membuatnya merasa dihargai di sisa usianya. Namun, Hana menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, penyakitnya semakin parah. Malam itu, di kamar kecil tempat ia tinggal, Hana memandangi fotonya bersama orang tua angkatnya yang ia simpan di samping tempat tidur. Matanya berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa bersalah. Ia merasa telah meninggalkan mereka yang selama ini selalu berusaha mendukungnya, meskipun dengan keterbatasan. Aku akan kembali, bisiknya pada dirinya sendiri, meski ia tidak tahu kapan atau bagaimana caranya. Di waktu yang sama, Arga duduk sendirian di kamar penginapan sederhana yang ia sewa di kota itu. Ia memandangi peta kecil yang penuh dengan lingkaran merah, tempat-tempat yang telah ia datangi dalam pencariannya. Di sampingnya, pesawat kertas yang selalu ia bawa tergeletak. Kali ini, ia merasa pesawat itu tidak lagi memberi jawaban. "Hana, di mana kamu?" gumamnya, suaranya dipenuhi rasa putus asa. Namun, takdir seringkali memiliki cara yang tidak terduga. Esok paginya, ketika Arga sedang duduk di sebuah warung kecil untuk sarapan, ia mendengar percakapan dua orang di meja sebelah. Mereka berbicara tentang seorang gadis yang bekerja sebagai perawat pribadi untuk seorang pria tua yang tinggal di kota sebelah. "Gadis itu sangat baik," kata salah satu dari mereka. "Meskipun dia terlihat sakit-sakitan, dia tetap bekerja keras. Pria tua itu sangat menyukainya." Nama Hana tidak disebutkan, tetapi naluri Arga mengatakan bahwa itu mungkin dia. Ia segera menghampiri kedua orang itu, bertanya lebih lanjut tentang gadis yang mereka bicarakan. Informasi itu memberinya harapan baru. Setelah membayar sarapannya, ia segera berangkat ke kota yang disebutkan, dengan hati yang kembali dipenuhi rasa percaya bahwa ia semakin dekat dengan Hana. Hana, di tempat lain, tidak menyadari bahwa seseorang dari masa lalunya sedang mendekat. Ia hanya terus menjalani hari-harinya, meskipun tubuhnya semakin lemah. Namun, setiap kali ia merasa putus asa, ia selalu ingat pesawat kertas yang ia tinggalkan di rumah lamanya. Pesawat itu adalah simbol janji, janji yang entah bagaimana masih ia percaya suatu hari akan ditepati. Dalam perjalanan menuju kota baru itu, Arga kembali merasakan harapan yang sempat memudar. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi ia yakin bahwa langkahnya kali ini akan membawa jawaban. "Aku akan menemukanmu, Hana," bisiknya dalam hati, matanya menatap lurus ke depan. Sementara itu, Hana, yang tanpa sadar semakin dekat dengan pertemuan takdirnya, terus berjuang untuk bertahan hidup, memegang erat harapan terakhir yang ia miliki. Langit kota kecil itu terlihat mendung ketika Arga tiba di depan rumah besar dengan pagar besi yang kokoh. Bangunan tua bergaya kolonial itu tampak megah tetapi sunyi, seperti menyimpan rahasia yang telah lama terkubur. Ini adalah alamat yang ia dapatkan dari percakapan di warung. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena keindahan tempat itu, melainkan karena rasa cemas yang tak tertahankan. Apakah Hana benar-benar di sini? Arga melangkah mendekati pintu utama, mengetuk pelan dengan tangan yang sedikit gemetar. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput membukakan pintu. Tatapannya tajam namun kelelahan, seperti seseorang yang telah menghadapi terlalu banyak penderitaan dalam hidup. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dingin. Arga berusaha menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Saya mencari seorang gadis bernama Hana. Saya mendengar dia bekerja di sini." Nama itu membuat raut wajah pria tua itu berubah.
Ia tidak langsung menjawab, tetapi mengangguk kecil. "Hana ada di sini," katanya akhirnya, dengan nada suara yang melembut. "Tapi, dia sedang beristirahat. Dia sakit." Perkataan itu membuat dada Arga terasa sesak. Sakit? Apa yang terjadi pada Hana? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu mengundangnya masuk. Arga mengikuti langkah pria itu ke dalam rumah, melalui lorong panjang yang dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu kecil terbuka, memperlihatkan kamar sederhana dengan lampu redup. Di dalam, Hana terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus daripada yang Arga ingat. Namun, meskipun ia tampak lemah, ada ketenangan di raut wajahnya. Ia sedang terlelap, mungkin kelelahan setelah berjuang melawan penyakit yang menggerogotinya. Arga berdiri di ambang pintu, tidak bisa mengalihkan pandangan. Itu benar-benar Hana, gadis kecil yang pernah menjadi dunianya. Pria tua itu memandang Arga dengan tatapan penuh tanya. "Kau siapa?" tanyanya pelan. Arga menoleh, matanya berkaca-kaca. "Saya Arga, saya sahabatnya, dari panti asuhan dulu." Mendengar itu, pria tua itu mengangguk, seolah semua pertanyaannya telah terjawab. Ia meninggalkan ruangan tanpa berkata-kata, memberi waktu bagi Arga untuk mendekati Hana. Perlahan, Arga melangkah mendekat. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang, memandangi Hana dengan perasaan bercampur aduk. Tangannya gemetar saat ia menggenggam tangan Hana yang dingin. "Hana, ini aku, Arga," bisiknya pelan, suaranya hampir pecah. "Aku mencarimu. Aku akhirnya menemukanmu." Mata Hana perlahan terbuka, menyipit karena cahaya lampu. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari siapa yang ada di depannya. Ketika pandangan mereka bertemu, air mata mengalir di pipinya. "Arga," suaranya serak, hampir seperti bisikan. Ia tidak percaya bahwa orang yang selama ini ia rindukan benar-benar ada di hadapannya. Arga tersenyum kecil, meski hatinya terasa sakit melihat keadaan Hana. "Aku janji akan mencarimu, kan? Aku di sini sekarang," katanya dengan suara yang penuh keteguhan. Hana tersenyum samar, meski lemah. "Aku pikir, kau sudah melupakan aku," jawabnya pelan, matanya kembali basah. Tangisan Hana pecah, dan Arga hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tidak pernah lupa, Hana. Aku mencarimu selama ini. Aku tahu hidup kita berubah, tapi janji kita tidak pernah aku lupakan." Suasana ruangan dipenuhi keheningan, hanya suara napas dan isakan kecil Hana yang terdengar. Hana mencoba berbicara, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melanjutkan. Arga menyadari betapa rapuhnya gadis yang dulu selalu ceria itu. Ia merasa bersalah, meskipun tidak ada yang salah yang ia lakukan. Ia tidak bisa mengubah waktu yang telah memisahkan mereka, tetapi ia bersumpah akan membuat segalanya lebih baik mulai sekarang. Pria tua itu kembali masuk ke ruangan, membawa segelas air. "Hana butuh istirahat," katanya lembut. Arga mengangguk, meskipun hatinya berat meninggalkan ruangan itu. Sebelum pergi, ia membisikkan sesuatu di telinga Hana, "Aku tidak akan pergi lagi. Aku akan di sini untukmu." Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu Hana. Ia tahu waktu tidak berpihak pada mereka, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya kini memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Pria tua itu mendekat, duduk di kursi di depannya. "Hana adalah gadis yang luar biasa," katanya pelan. "Dia menyelamatkan hidupku, meskipun dia sendiri sedang berjuang." Arga memandang pria itu dengan rasa hormat yang mendalam. "Saya tidak akan membiarkan dia berjuang sendirian lagi," jawabnya tegas. Dalam hati, ia berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan melakukan segalanya untuk membawa kebahagiaan kembali ke hidup Hana. Karena bagi Arga, Hana adalah rumahnya, dan ia tidak akan kehilangan rumah itu lagi. Arga memutuskan untuk tinggal lebih lama di rumah pria tua itu demi merawat Hana. Ia mengesampingkan segala urusan bisnis dan kemewahan hidupnya di kota besar. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain memastikan Hana mendapatkan perawatan yang layak. Namun, setiap hari yang berlalu hanya memperlihatkan betapa rapuhnya tubuh Hana, sementara waktu terasa berjalan terlalu cepat. Suatu pagi, Arga menemui pria tua itu di ruang kerjanya. "Bapak, saya ingin membawa Hana ke rumah sakit terbaik," ucapnya tegas, nada suaranya tak bisa dibantah. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan penuh pertimbangan.
Hana sudah menolak berulang kali, katanya pelan. Dia tidak ingin membebani siapapun, terutama aku. Mendengar itu, hati Arga terasa remuk. Ia tahu betapa keras kepala Hana, betapa ia selalu memikirkan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Namun, kali ini Arga tidak akan menyerah. Ia menunggu hingga Hana terjaga, lalu duduk di samping tempat tidurnya dengan tatapan yang penuh kesungguhan. "Hana, aku tahu kau tidak ingin membebani siapapun," katanya, suaranya bergetar. "Tapi ini tentang hidupmu. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini tanpa melakukan apapun." Hana menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan, tetapi juga kelelahan. "Arga, aku tidak ingin membuatmu repot," jawabnya lemah. "Repot?" Arga hampir tertawa pahit. "Hana, aku menghabiskan 10 tahun mencarimu. Aku meninggalkan segalanya demi menemukanmu. Kau pikir aku akan membiarkan kau menyerah sekarang?" Matanya berkaca-kaca, tetapi ada keteguhan yang tidak bisa dibantah. Hana terdiam, air mata mengalir di pipinya. Setelah banyak bujukan, akhirnya Hana setuju untuk menjalani perawatan. Arga segera menghubungi rumah sakit terbaik di kota itu dan mengatur semuanya. Ketika ambulans tiba, Hana memegang tangan Arga dengan erat. "Terima kasih," bisiknya pelan. Namun, Arga hanya menggeleng. "Jangan berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Hari-hari di rumah sakit menjadi ujian besar bagi mereka berdua. Hana menjalani berbagai pemeriksaan yang melelahkan, sementara Arga tidak pernah meninggalkan sisinya. Setiap malam, ia duduk di kursi di sebelah tempat tidur Hana, memegang tangannya dan menceritakan kenangan-kenangan indah mereka di panti asuhan. Namun, keadaan Hana semakin memburuk. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya sudah mencapai tahap yang serius dan membutuhkan operasi yang sangat mahal. Biaya itu jauh lebih besar daripada yang pernah Arga bayangkan, tetapi ia tidak ragu sedikit pun. "Berapapun biayanya, saya akan membayarnya," ucapnya kepada dokter dengan tegas. Di tengah perjuangan mereka, pria tua itu datang ke rumah sakit untuk menjenguk Hana. Ia membawa sesuatu yang mengejutkan, sebuah surat wasiat. "Arga, aku sudah memutuskan," katanya dengan suara yang penuh kebijakan. "Seluruh hartaku akan diwariskan kepada Hana. Dia telah menyelamatkan hidupku, dan aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya." Arga terdiam, hatinya penuh rasa syukur. Namun, ia juga merasa bahwa keputusan ini terlalu besar untuk Hana. Ketika ia menyampaikan hal ini kepada Hana, gadis itu hanya menggeleng pelan. "Aku tidak menginginkan hartanya, Arga. Aku hanya ingin melihat semua orang yang aku cintai bahagia." Operasi itu akhirnya dijadwalkan, dan Arga menunggu dengan gelisah di luar ruang operasi selama berjam-jam. Setiap menit terasa seperti seabad. Ia terus menggenggam pesawat kertas yang selalu ia bawa, berharap bahwa benda kecil itu akan membawa keberuntungan. "Tuhan, tolong selamatkan dia," bisiknya berkali-kali. Ketika dokter akhirnya keluar dari ruang operasi, wajahnya serius namun penuh harapan. Operasi berjalan dengan baik, tetapi kondisi Hana masih kritis. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Arga merasa lega sekaligus cemas. Ia kembali ke sisi Hana, memegang tangannya yang dingin. "Kau harus bangun, Hana," bisiknya. "Aku masih punya banyak cerita yang ingin kuceritakan padamu." Hari demi hari, Hana perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika ia akhirnya membuka matanya, ia melihat Arga tertidur di kursi di sampingnya. Dengan suara yang lemah, ia memanggil namanya. "Arga." Arga terbangun seketika, matanya langsung bertemu dengan milik Hana. Tanpa berkata-kata, ia menggenggam tangannya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kau kembali, Hana," katanya dengan suara penuh kelegaan. Hana tersenyum samar, meski lemah. "Aku janji akan tetap di sini, selama kau ada." Dalam momen itu, mereka tahu bahwa cinta mereka telah melewati ujian terbesar. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa syukur mereka karena akhirnya bisa bersama lagi. Arga bersumpah bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Hana berjuang sendirian lagi. Di dalam hati mereka, janji masa kecil itu tetap hidup, menjadi fondasi bagi masa depan yang penuh harapan. Seminggu setelah operasi, Hana perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, setiap langkah menuju kesembuhan terasa seperti mendaki gunung terjal. Tubuhnya masih lemah, tetapi semangatnya mulai tumbuh berkat Arga yang selalu berada di sisinya. Baginya, Arga adalah jangkar yang membuatnya tetap bertahan,
meski badai tak henti menghantam. Suatu pagi, Hana terbangun di kamar rumah sakit dengan matahari hangat menyinari wajahnya. Di samping tempat tidurnya, Arga tertidur, kepalanya bersandar di tepi ranjang. Tangannya masih menggenggam erat tangan Hana, seolah takut kehilangan gadis itu sekali lagi. Hana tersenyum tipis, meski air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Arga," bisiknya pelan, mencoba membangunkannya. Arga terkejut, matanya terbuka lebar saat mendengar suara itu. "Hana, kau sudah bangun," katanya dengan nada penuh kelegaan, senyumnya merekah. Ia dengan cepat bangkit dari kursi dan membantu Hana duduk lebih nyaman. "Bagaimana perasaanmu?" Hana mengangguk pelan, menahan rasa nyeri di tubuhnya. "Aku merasa sedikit lebih baik," jawabnya dengan suara lemah. Namun, di balik kata-kata itu, ada kekhawatiran yang ia sembunyikan. Ia tahu bahwa meskipun operasi telah berhasil, tubuhnya masih rentan, dan masa depan tetap penuh ketidakpastian. Hari-hari berikutnya, Arga memastikan bahwa Hana mendapatkan perawatan terbaik. Ia bahkan membawa seorang ahli gizi dan terapis fisik ke rumah sakit untuk membantu pemulihan Hana. Setiap pagi, ia menyuapi Hana dengan sabar, menceritakan hal-hal lucu atau kenangan masa kecil mereka di panti asuhan untuk membuatnya tersenyum. Namun, di balik senyumnya, Arga menyimpan kegelisahan yang mendalam. Dokter pernah mengatakan bahwa meskipun operasi berhasil, ada kemungkinan penyakit Hana bisa kambuh. Kata-kata itu menghantui pikirannya setiap malam, membuatnya tidak bisa tidur. "Aku harus memastikan dia tidak pernah kesakitan lagi," pikirnya. Suatu malam, ketika Hana sudah tertidur, pria tua yang selama ini merawat Hana datang ke rumah sakit. Ia duduk bersama Arga di ruang tunggu. "Aku tahu kau mencintainya," katanya tanpa basa-basi, suaranya penuh kebijaksanaan. "Aku sudah melihat caramu menjaganya. Tapi, apakah kau siap jika akhirnya takdir tidak berpihak kepada kalian?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Arga. Ia terdiam lama, lalu menjawab dengan suara yang nyaris pecah. "Aku tahu ada risiko itu, Pak. Tapi aku tidak peduli. Selama aku bisa membuatnya bahagia, meski hanya sebentar, itu sudah cukup untukku." Pria tua itu tersenyum tipis, mengangguk. "Kalau begitu, aku ingin membantumu. Hana pantas mendapatkan kebahagiaan, dan kau adalah orang yang tepat untuk memberikannya." Pria itu lalu menyerahkan sebuah amplop kepada Arga. "Gunakan ini untuk masa depan kalian. Anggap ini sebagai caraku membalas kebaikan Hana." Arga membuka amplop itu setelah pria tua itu pergi. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen legal yang menyatakan bahwa sebagian besar harta pria tua itu telah diwariskan kepada Hana. Air mata Arga mengalir tanpa ia sadari. "Aku akan memastikan warisan ini digunakan untuk memberikan kehidupan yang layak untuknya," gumamnya. Hari-hari berlalu, dan kondisi Hana semakin membaik. Namun, suatu pagi, saat Arga sedang membeli sarapan di luar, Hana meminta pria tua itu masuk ke kamarnya. "Pak," katanya pelan, "saya tahu saya tidak bisa bertahan lama. Tapi, saya ingin meminta satu hal." Pria tua itu mendengarkan dengan seksama. Hana melanjutkan, "Saya ingin Arga bahagia. Jika saya pergi nanti, tolong pastikan dia melanjutkan hidupnya. Dia tidak boleh terjebak dalam kesedihan karena saya." Air mata menetes di wajah pria tua itu, tetapi ia mengangguk. "Hana, jangan bicara seperti itu. Kau masih punya waktu." Namun, Hana hanya tersenyum, senyum yang penuh ketenangan. "Saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja," bisiknya. Ketika Arga kembali, ia melihat Hana sedang berbicara dengan pria tua itu, tetapi mereka berhenti saat ia masuk. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Namun, Hana hanya tersenyum samar dan menggeleng. "Hanya kenangan lama," jawabnya pelan. Malam itu, Arga duduk di samping Hana, seperti biasa. Ia memegang tangan Hana dengan erat, membisikkan doa yang tak henti-henti ia panjatkan. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, Hana. Kau adalah alasan aku bertahan selama ini," bisiknya. Hana tidak menjawab, tetapi air mata mengalir di pipinya. Di dalam hatinya, Hana tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang abadi, melampaui waktu dan keadaan. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, ia merasa bahwa ia telah mendapatkan segalanya hanya dengan memiliki Arga di sisinya. Pagi itu, udara terasa lebih sepi dari biasanya. Arga duduk di sisi ranjang Hana,
menatap wajahnya yang tampak tenang meski tubuhnya semakin rapuh. Di luar, burung-burung berkicau, seolah tidak menyadari betapa pentingnya setiap detik yang berlalu di kamar itu. Hana tidur dengan damai, tetapi Arga tahu, ketenangannya hanyalah sementara. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di ujung jalan. Selama beberapa hari terakhir, Arga merasakan ada sesuatu yang berubah. Hana semakin sering terdiam, matanya sering melamun, dan senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini semakin jarang terlihat. Hati Arga merasakan kecemasan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu bahwa Hana mulai mempersiapkan dirinya untuk apa yang mungkin tak bisa dilakukan. Namun, Arga tak akan menyerah. Ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap ada di sisi Hana, tak peduli betapa sulitnya perjalanan itu. Hana akhirnya membuka matanya, memandang Arga dengan tatapan lembut. "Arga," bisiknya, suaranya serak dan lemah. "Aku tidak bisa terus seperti ini." Arga menatapnya dengan penuh kepedihan. "Jangan katakan itu, Hana. Kau akan baik-baik saja. Kita akan melalui semuanya bersama-sama." Tapi Hana hanya menggeleng perlahan. "Aku sudah merasa sangat lelah, Arga," ujarnya, suara penuh keputusasaan. "Aku takut jika aku terus bertahan, aku akan menyakiti kamu. Kau layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Air mata Arga menetes, tetapi ia menahan isakannya. "Kehidupan terbaikku adalah saat aku bersamamu, Hana. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu bahagia." Namun Hana, dengan penuh keteguhan yang luar biasa, berkata, "Aku ingin kamu bahagia, Arga. Aku ingin kamu terus menjalani hidupmu setelah aku pergi." Perasaan Arga seperti terkoyak saat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Hana tidak ingin menjadi beban, meskipun kenyataannya justru dia adalah segalanya baginya. Arga menggenggam tangan Hana lebih erat, seolah takut jika ia melepaskannya, ia akan kehilangan pegangan hidup yang selama ini memberi kekuatan. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Hana," bisiknya dengan suara pecah. "Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Hana tersenyum lemah, meski mata bulatnya mulai dipenuhi rasa keletihan yang mendalam. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Tapi aku juga tahu betapa besar cintamu. Itu yang membuatku tenang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada di hatimu, meskipun aku tidak lagi di sini." Arga mendekat, menyentuh pipi Hana yang mulai dingin, mencoba mengalihkan rasa sakit yang ada di dadanya. "Jangan berbicara seperti itu, Hana. Jangan katakan selamat tinggal." Tapi Hana, meski dengan berat hati, perlahan berkata, "Kadang-kadang, kita harus melepaskan seseorang yang kita cintai, agar mereka bisa terus hidup dengan tenang." "Aku ingin kau hidup dengan bahagia, Arga." Hati Arga terasa hancur. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk menerima kenyataan ini. 3 bulan terakhir mereka menghabiskan waktu bersama, seolah waktu begitu cepat berlalu, dan kini Hana hendak pergi meninggalkannya. "Aku tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa dirimu," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Hana terdiam sejenak, menatap Arga dengan mata yang penuh kasih sayang. "Kau tidak akan pernah sendirian, Arga. Cinta kita akan selalu ada, di setiap langkahmu, di setiap pilihan yang kau ambil. Aku akan menjadi bagian dari hidupmu selamanya." Tiba-tiba, Hana terbatuk keras, dan Arga panik. Ia menekan tombol panggilan untuk meminta bantuan medis, tetapi saat itu, waktu terasa berjalan sangat lambat. Arga berlutut di sisi tempat tidur, memegang wajah Hana dengan gemetar, matanya penuh kecemasan. "Tolong, Hana, jangan tinggalkan aku. Aku masih butuh kamu." Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Hana menatap Arga sekali lagi, dengan mata yang hampir tertutup. "Aku akan selalu mencintaimu, Arga," bisiknya, suaranya hampir hilang. "Jaga dirimu, jaga hatimu." Dengan itu, mata Hana perlahan tertutup, dan keheningan menyelimuti ruangan. Arga merasakan kehangatan di tangan Hana yang kini mulai mendingin. Seluruh tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hampa. Cinta yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, kini meninggalkan dunia ini. Berjam-jam setelahnya, Arga masih berada di sisi Hana, tidak mampu bergerak, seakan terjebak dalam kesedihan yang tak terkira. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal yang tak bisa dirubah, cinta mereka adalah cinta yang abadi. Hana mungkin telah pergi, tetapi dia akan selalu hidup dalam setiap kenangan,
dalam setiap detik yang pernah mereka lewati bersama. Suatu hari nanti, di dunia yang berbeda, mereka akan bertemu lagi. Tetapi untuk sekarang, Arga harus menghadapinya sendirian, dengan kekuatan dari janji yang pernah mereka buat di masa kecil. Cinta mereka akan terus hidup, meski jarak dan waktu tak lagi bisa menghentikannya.